Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu yang telah mengklik video ini. Pertama-tama kami ingin perkenalkan diri. Hai, nama saya Rizky Zulkarnain dengan NIM 11 2009 100.022. Perkenalkan, nama saya Nurani Afifah dengan NIM 112009 100000012. Kami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Ibu Neni Anggraini Eskom MT. Pada video ini, kami akan memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan ROM dan juga CMOS. Tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita mulai video. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah ROM. ROM adalah sebuah perangkat memori pada bagian komputer. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ROM? Kalau nggak tahu, kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah komputer memiliki dua jenis memori, yaitu memori volatile dan non-volatile. Apa aja sih perbedaan dari kedua memori tersebut? Memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis ataupun dihapus, dan data akan hilang ketika komputer tidak mendapat power atau daya. Sementara itu, memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi tidak mendapatkan power ataupun daya. Nah, sekarang udah tahu kan tentang perbedaan memori volatile dan non-volatile? Kalau sudah tahu, mari kita teruskan dengan membahas topik utama kita, yaitu ROM. Pengertian ROM. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya hanya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. ROM adalah salah satu contoh non-volatile memory. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering kita sebut dengan firmware. ROM mempunyai bentuk fisik yang sama dengan RAM, yaitu berupa chip. Keberadaan ROM ini sangat penting mengingat perannya yang vital untuk menjalankan sistem komputer, terutama untuk booting. Biasanya disebut juga dengan bootstrap. Umumnya, data yang ada di dalam ROM tidak dapat diganti-ganti lagi, karena memuat kode-kode informasi yang membuat komputer dapat berkomunikasi. Namun, ada beberapa jenis ROM yang bisa kita ubah datanya, yaitu programmable ROM. Programmable ROM ini juga memiliki beberapa varian. Di antaranya adalah Programmable Read-Only Memory or PROM, Electrically Alterable Read-Only Memory or EAROM, Electrically Programmable Read-Only Memory or EPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory or EEPROM, or Flash ROM. Fungsi ROM atau Read-Only Memory. Nah, setelah mengetahui pengertian dari Read-Only Memory atau ROM, kamu juga wajib tahu nih, apa aja sih fungsi-fungsi dari ROM? Pada dasarnya, ROM ini memiliki 3 fungsi utama yang penting, yaitu 1. Tempat penyimpanan kode booting. Fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting. Kode-kode booting tersebut akan tampak saat kamu mulai menyalakan layar komputermu. Biasanya pada layar kamu akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS. BIOS adalah salah satu contoh penggunaan ROM yang berisikan informasi pengecekan hardware pada komputer. Apabila kode-kode pada BIOS tidak dapat terbaca, maka akan berakibat komputer tidak dapat dijalankan. 2. Alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media penyimpanan ROM yang lebih awet.
Jaminan kecilnya kerusakan yang akan terjadi saat proses instalasi software melalui ROM membuat banyak orang lebih mantap untuk menggunakannya dibanding dengan media simpan yang lainnya. 3. Sebagai sarana penyimpanan data. Melakukan backup file ke dalam ROM merupakan solusi tepat terutama bagi kamu yang tidak ingin datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Lalu bagaimana caranya? Gampang banget nih. Kamu hanya tinggal menyalinnya ke CDR dengan tipe PROM atau ROM. Nah, berkat penjelasan yang dijelaskan oleh Mbak Nurani Afifah tadi, kamu sudah tahu dong apa yang dimaksud dari ROM, fungsi-fungsi ROM, dan jenis-jenis ROM. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan kedua. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya mau tanya, kamu sudah pernah dengar apa itu CMOS? Sudah tahu apa pengertiannya? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasannya. Pengertian CMOS. Kata CMOS mungkin terdengar asing bagi kita para pengguna desktop atau komputer, karena sebagai pengguna biasa, kita biasanya tidak terlalu mengenal tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Nah, CMOS ini adalah salah satu komponen kecil komputer loh. Kamu pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana caranya tanggal dan waktu di komputer tetap sinkron dengan dunia nyata meskipun komputer tersebut tidak menyala? Nah, hal tersebutlah disebabkan oleh teknologi yang ada di dalam komputer yang disebut dengan CMOS, atau nama panjangnya adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor. Tahukah kamu bahwa CMOS ini merupakan sebuah chip komponen berukuran kecil yang ditenagai oleh baterai pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS dan memberikan daya saat komputer sedang tidak menyala. Teknologi CMOS ini dipatenkan oleh Frank Wanlas pada tahun 1967. Biasanya CMOS diberikan daya oleh baterai sel CR2032 loh, yang disebut juga sebagai baterai CMOS. Perkembangan CMOS. CMOS adalah hasil pengembangan dari MOS. CMOS biasanya digunakan dalam RAM statis, microcontroller, mikroprosesor, dan sirkuit digital lainnya. Eits, bukan hanya di sirkuit digital saja loh CMOS digunakan. CMOS juga digunakan pada sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan transceiver yang sangat terintegrasi untuk berbagai jenis komunikasi. Fungsi CMOS. CMOS berperan sebagai sebuah RAM berkapasitas kecil yang menjadi memori untuk menyimpan data hardware, pengaturan BIOS atau Basic Input-Output System, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan booting, pengaturan hardware, dan yang lainnya. Semua data tersebut dapat disimpan dalam konfigurasi yang tepat dan sinkron meskipun komputer tidak sedang menyala. Cara kerja CMOS. Saat power supply komputermu mulai dihidupkan, CMOS menjalankan beberapa pemeriksaan untuk memastikan apakah sistemmu sudah berfungsi dengan benar. Salah satunya adalah memperhitungkan pemakaian RAM. Tetapi, karena delay boot time yang terjadi, beberapa pengguna mematikan fitur ini dalam pengaturan CMOS dan memilih untuk melakukan quick boot. Nah, kamu sudah tahu sedikit kan tentang cara kerja CMOS? Lalu, bagaimana kalau kamu ingin masuk ke pengaturan atau konfigurasi CMOS? Berikut tahap-tahapannya. Kamu dapat masuk ke pengaturan atau konfigurasi CMOS saat komputer pertama kali dihidupkan atau tahap POS dengan menekan tombol delete ditambah dengan F2 atau F3. Nah, jika menu pengaturan CMOS sudah tampil, kamu akan menemukan beberapa pengaturan seperti tanggal dan waktu, boot priority, pengaktifan unlock, dan yang lainnya. Ingat ya, agar konfigurasi CMOS kamu terlindungi, sebaiknya kamu terapkan password. Untuk keluar dari konfigurasi CMOS sekaligus menyimpan perubahannya, tekan tombol F10. Kemudian, komputer akan reboot dengan penerapan pengaturan yang baru. That's it. Sekian dari video kelompok kami. Kami harap kamu menikmati dan memahami sedikit tentang ROM dan juga CMOS. Ingat, jangan pernah ragu untuk belajar sesuatu hal yang baru, karena learning has never been this easy for anyone, anywhere. Kami undur diri. Terima kasih.